kita akan membahas suatu permasalahan yang tentunya urgent sekali. Itu tentang masalah tauhidullah jalla wa ala. Tauhid artinya ja'ala wahidan. Tauhid artinya menjadikannya satu dan esa. Maksudnya apa? Yaitu kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan ini masalah yang sangat-sangat penting sekali, Pak. Yang dengan tauhidlah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, untuk tauhid Allah menciptakan jin dan manusia. Dan untuk tauhid Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Makanya akhwat Islam, tauhidullah jalla wa ala adalah merupakan pondasi segala macam amal. Maka dari itu kewajiban kita adalah untuk betul-betul memperhatikan tauhid, Pak, dibandingkan seluruh permasalahan-permasalahan agama yang lain. Mempelajari tauhid bukan hanya sebatas sifatnya teori, Pak, tapi harus praktek. Rasulullah SAW dan seluruh nabi dan rasul berdakwah kepada tauhid dan tak pernah berhenti untuk menjelaskan tauhid dari awal dakwah sampai akhir dakwah. Iya, makanya salah kalau ada orang berkata kita belajar tauhid cukup 2 minggu. Iya. Kalau maksudnya mempelajari hukum-hukumnya mungkin saja, tapi untuk peralisasian supaya betul-betul menyerap di hati tidak cukup 2 minggu. Bahkan seharus sampai seumur hidup kita. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Karena tauhid itu, kalau kita berbicara tentang masalah tauhid, Pak, kita ini sedang berbicara tentang agama secara keseluruhan. Makanya kata Ibnu Qayyim, Al-Quran semuanya tauhid. Al-Quran semuanya apa? Tauhid. Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang surga dan neraka. Itu adalah balasan orang yang mentauhidkan Allah dan balasan bagi mereka yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah berbicara tentang masalah hukum syariat, ya tentang sholat, zakat, puasa, haji, itu berbicara tentang konsekuensi tauhid. Allah berbicara tentang kisah para nabi terdahulu. Itu berbicara tentang kisah bagaimana dakwah para nabi terhadap tauhid. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir itu tentang apa? Tentang tauhid. Tauhid itu, Pak, ya, jangan kita anggap permasalahan yang sempit, tapi ia sangat luas sekali. Ya. Kalau kita masih suka berbuat maksiat, itu artinya, Pak, tauhid kita belum beres. Kalau kita masih suka menyelisihi perintah Allah dan Rasul, itu ada sinyal bahwa tauhid kita belum beres. Kalau kita akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Rasul, itu artinya ada ketidakberesan pada tauhid kita. Kalau kita masih makan riba, itu artinya ada ketidakberesan pada tauhid kita. Kalau kita masih doyan melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, itu artinya ada kekurangan pada tauhid kita. Kalau ada orang, Pak, yang dia kurang sabaran menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, itu artinya ada kekurangan pada tauhidnya. Kalau ada orang, Pak, yang dia itu
kurang tawakalnya, maka orang ini artinya kurang tauhidnya. Kalau ada orang bapak sekalian kok hidupnya cepat galau, dikit-dikit galau, itu artinya kurang tauhidnya. Kalau ada orang Pak jarang zikir kepada Allah, itu artinya kurang tauhidnya. Jadi semua penyimpangan, semua maksiat, semua kekurangan akibat daripada kekurangan pada tauhid. Iya, betul. Karena pembicaraan masalah tauhid ini luas sekali dan realisasiannya ini yang sulit, Pak, sulit. Baik, Bapak cinta kepada Allah? Hah? Cinta nggak sama Allah? Benar. Jangan cuma lisan doang berkata cinta Allah. Karena cinta itu butuh konsekuensi loh Mas. Iya nggak? Apa sih tandanya orang cinta sama Allah? Hah? Cinta itu tandanya semangat. Kalau Bapak sedang jatuh cinta sama akhwat, pasti Bapak semangat tuh buat ngejar akhwat itu, ya nggak Pak? Apapun dibeliin deh, yang penting saya bisa dapat. Semangat. Kalau Bapak cinta duit, pasti Bapak semangat cari duit tuh Pak, ya nggak Pak? Semangat. Kalau Bapak ya cinta kedudukan, pasti Bapak semangat cari kedudukan Pak, ya nggak Pak? Semangat. Cinta itu menimbulkan semangat. Nah sekarang kalau ada orang berkata saya cinta Allah, tapi mau pergi ke masjid kok nggak semangat, mau sholat 5 waktu nggak semangat, mau menuntut ilmu Allah nggak semangat. Nanti cintanya ini Pak, tanda tanya besar. Sebab kalau dia memang cinta harusnya semangat tuh. Mendengar azan langsung semangat pergi ya ke wudu, pergi ke masjid, karena dia ingin semangat mendapatkan karunia Allah dan ridhonya, ingin bermunajat dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Dia tidak Pak. Kenapa kalau ada orang kurang semangat sholat berjamaah? Jawabnya satu, kurang tauhidnya. Ya nggak Pak? Bapak takut sama Allah Pak? Takut Pak? Benar. Takut itu tandanya apa? Hah? Kalau Bapak takut singa, artinya dijauhi apa dideketin? Hah? Yang dideketin Pak, jauhin. Kalau Bapak takut dari sesuatu, pasti Bapak lari darinya. Iya. Kalau kita takut kepada Allah, bukan lari dari Allah, tapi artinya kita lari dari larangan-larangannya. Karena larangan itu yang akan menyebabkan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang takut kepada Allah tandanya akan terlihat. Kalau ngomong hati-hati, takut dia ghibah, takut dia berdusta. Kalau melihat hati-hati, jangan sampai jelalatan. Ini perempuan cantik dipelototin terus, katanya takut. Gombal ente itu takutnya. Ya. Kalau berpakaian, dia pikirkan pakaian saya sesuai dengan perintah Allah tidak, dengan syariatnya. Itu tandanya takut Pak. Kalau dia makan, dia bertanya makanan saya ini halal enggak? Itu tandanya takut Pak. Kalau berjual beli, Bapak nanya ini jual beli mengandung riba tidak? Itu tandanya Bapak takut sama Allah. Lah kalau misalnya ada orang jual beli tidak peduli makan halal kayak riba kayak bodoh amat, yang penting saya bisa ya menjual barang-barang saya secara cepat, saya katakan ini orang kurang tauhidnya. Kurang apa? Tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak cinta sama Allah, baik. Bapak mencintai semua yang Allah cintai tidak? Hah?
Mencintai tidak semua yang Allah cintai? Oh ya dong. Kalau bapak mencintai Allah tapi masih membenci apa yang Allah cintai, kurang tauhidnya. Saya ini kok nggak suka ya ngelihat orang berjenggot. Kenapa? Kotor. Oh, berarti bapak nggak suka Rasulullah dong. Rasulullah berjenggot. Ya gimana ya? Walaupun bapak nggak berjenggot, setidaknya bapak tidak membenci jenggot, Pak, karena itu sunnah Rasul. Lah kalau bapak membenci sunnah Rasul, nanti kurang tauhidnya. Iya, terkadang kan kita secara tidak sadar terkadang membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi karena ketidaktahuan kita. Kita anggap ini nggak sunnah, padahal itu apa? Sunnah. Sedangkan yang sunnah itu dicintai oleh Allah tidak, Pak? Dicintai oleh Allah. Bagaimana kita membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah? Itu, Pak, cinta, takut, ini bagian tauhid loh, Pak. Bagian dari apa? Tauhid. Iya. Bapak membenci bagian tauhid tidak, Pak? Tauhid. Membenci semua yang Allah benci itu bagian tauhid. Mencintai semua yang Allah cintai itu bagian tauhid. Apa benci sama orang yang Allah benci? Allah benci sama siapa? Allah benci sama orang yang kafir kepada Allah enggak? Hah? Tapi kok Bapak mencintai orang yang kafir kepada Allah, gimana sih? Ya Ustaz, gimana ya, dia kan orang tua saya, Pak. Kalau mencintai karena tabiat gak masalah, kata para ulama. Bapak mencintai orang tua yang kafir karena dia tabiat, ya namanya anak pasti cinta sama orang tua. Ini namanya cinta tabiat, gak masalah, Pak. Itu tidak termasuk bagian ya din, agama. Tapi kalau Bapak mencintai dia karena kekafiran dia, wah ini tauhidnya bisa batal, Pak. Tauhid. Masya Allah. Bapak, saya mau tanya sama Bapak. Kalau kita beramal, tapi kok Bapak beramal masih ngarepin pujian orang, itu tandanya tauhidnya kurang. Lagi umroh, iya, ngapain Pak? Hah? Selfie, cuis, lagi tawaf nih, kirim jadi profile picture. Lagi tahajud, cih, jadi apa Pak? Sedang sholat tahajud, cih, ilah, masya Allah. Ngapain sih lapor-lapor ke orang? Emang nggak cukup Allah yang tahu Pak? Ini orang yang kurang tauhidnya, Pak. Sebab kalau dia kuat tauhidnya, dia berpikir cukup Allah yang tahu, ngapain orang tahu? Orang tahu nggak bakal memberikan kepada saya nilai pahala. Tapi kalau Allah yang tahu, cukuplah sudah. Enggak kok Ustaz, niat saya cuma biar orang lain ngikutin perbuatan saya. Bagus kalau Bapak ikhlas. Tapi Bapak bisa nggak jamin ikhlas? Kan susah untuk jamin diri ikhlas itu loh, Pak. Ya. Ada orang sholat duha, niatnya apa, Pak? Biar dapat rezeki lah. Jadi Bapak niat sholat duha yang terbesar apa? Ya dapat rezeki. Kurang tauhidnya, Pak. Jadi seakan-akan rezeki Allah berupa surga lebih kecil dibandingkan dengan rezeki dunia. Ini kurang tauhidnya, Pak. Sehingga akhirnya ibadah dia yang diharapkan keuntungan dunia. Kalau tidak menguntungkan dunia, kurang semangat. Ini akibat kurang tauhidnya. Kurang apa, Pak? Kurang tauhidnya, Pak. Iya. Bapak sekalian, maka dari sinilah Bapak sekalian dapat kita pahami bersama, Pak. Jadi justru tauhid itu
landasan kita, pondasi kita. Tanpa tauhid, seseorang tidak akan semangat beribadah. Mungkin semangat ibadahnya kalau ada embel-embel dunia saja, atau ada pujian manusia. Iya. Coba Pak, banyak diantara kita Pak ya, kalau diumumin di masjid nih Pak nih, diumumin kali-kali aja Pak, uji coba. Bapak-bapak, diumumkan nanti yang ikut sholat subuh akan dibagi per orang 1 juta. Kira-kira itu penuh nggak tuh Mas itu Pak? Hah? Ya. Kenapa Pak? Ada iming-iming apa Pak? Duit. Tapi ketika dipanggil as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Tenang aja. Yang datang cuma berapa orang? 4 orang, 5 orang. Ya. Mending yang datang ini terkadang dia yang adzan, dia yang qomat, yang imam. Nggak ada yang lain udah. Inilah Pak fenomena kurangnya tauhid di hati dia. Tidak ada semangat dia untuk menjalankan agama Allah. Kenapa? Karena cinta dia itu lemah di hatinya. Berharap surga Allah itu lemah di hatinya. Kenapa? Karena landasan tauhidnya lemah sekali. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Kenapa para nabi semuanya diperintahkan oleh Allah dakwahkan tauhid dulu. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu berkata, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi para taghut. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Lihat Nabi Nuh, Allah mengatakan, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Lihat kaumnya Nabi Hud. Allah berfirman kepada tentang Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada 'Ad, nabi mereka Hud berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Saleh, Allah berfirman, wa ila Thamud akhahum salihah. Dan kepada Thamud, nabi mereka Saleh, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Semua nabi dan rasul ternyata Pak, yang mereka fokuskan dakwah kepada apa? Tauhid. Bapak sekalian, maka sebagian jawabannya sudah kita ketahui. Kenapa harus tauhid terlebih dahulu? Kenapa para nabi dakwah kok tauhid dulu? Kenapa enggak ekonomi dulu? Kenapa enggak politik dulu? Kenapa enggak fikih dulu?
Pak, saya mau tanya sama Bapak. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat di awal Rasulullah dakwah atau di tengah-tengah, Pak? Tengah-tengah. Allah mengharamkan arak di Mekah apa di Madinah, Pak? Di Madinah. Allah mewajibkan jilbab di Mekah apa di Madinah, Pak? Di Madinah. Allah mewajibkan puasa Ramadan di Mekah apa di Madinah, Pak? Di Madinah. Bahkan hampir semua hukum-hukum syariat Islam turunnya di mana? Di Madinah, bukan di Mekah. Adapun di Mekah Allah fokuskan tauhid. Keyakinan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana awwalu ma nazala minal Qur'an," adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an apa? Tentang surga dan neraka. Kata Aisyah, apa? Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kenapa? Akidahnya belum ada. Nah, sekarang Bapak, coba Pak, kalau ada perempuan nggak pakai jilbab, Bapak datengin, Neng, pakai jilbab dong, Neng. Coba Bapak lihat jawabannya apa? Hah? Tes aja, tes, ya. Nanti nih habis kajian nih, ada perempuan nggak pakai jilbab, Bapak datengin, Bapak bilang, Neng, pakai jilbab dong, Neng, kan Allah wajibkan pakai jilbab. Kira-kira jawabannya apa, Pak? Aduh, belum siap, aduh, panas, aduh, gimana ya, aduh. Kenapa, Pak? Karena tauhid belum ada. Lihat, makanya lihat hasilnya, Pak. Lihat hasilnya, Pak. Ketika Rasulullah di kota Mekah mengokohkan akidah tauhid, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Ketika Allah haramkan arak, itu para sahabat, Pak, tidak nanya-nanya dulu. Ketika mereka sedang minum, mendengar ayat arak, langsung tumpahkan. Diambilnya kendi-kendi yang penuh arak, ditumpahkan. Ya. Disebutkan dalam riwayat ketika Allah turunkan ayat hijab, para wanita langsung menarik gorden-gorden mereka, langsung pakai. Tidak ada istilah belum siap. Kenapa? Karena akidah sudah kokoh. Ya. Inilah Masya Allah, hasilnya luar biasa sekali, Pak. Jadi tauhid itu menumbuhkan jiwa sami'na wa ata'na yang total, luar biasa. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, azani Allah wa iyyakum, ya pada pagi hari ini ya kita akan membahas permasalahan tadi. Kenapa sih harus tauhid dulu? Kenapa? Kenapa enggak ekonomi dulu? Kenapa enggak apa? Politik dulu dan yang lainnya? Nah. Bapak sekalian, jawabannya yang pertama tadi. Yang pertama, karena ia adalah landasan amal. Tanpa tauhid tanpa tauhid tidak akan menimbulkan amal. Sesuatu yang bisa menimbulkan amal itu adanya tauhid, Pak. Adanya keyakinan. Ya. Makanya seseorang itu pasti beramal sesuai dengan keyakinannya, enggak, Pak? Ya. Untuk keyakinan itulah dia akan beramal dan berbuat. Ketika seseorang yakin betul akan adanya surga, ada neraka, yakin ada Allah pencipta langit dan bumi, disitulah, Pak, yang memberikan kekuatan Bapak untuk senantiasa apa? Beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Bapak sekalian, makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, keluarga saya gimana ya Ustadz ya, susah sholatnya, disuruh sholat males-malesan, maka kita katakan, iya, kalau kamu perintahkan mereka sholat 1000 kali pun mereka tidak akan mau. Kenapa? Karena tauhid belum ada. Jadi gimana dong? Dakwahkan dulu tauhidnya, fahamkan dulu akidahnya, kuatkan keimanannya kepada Allah, jadikan hatinya cinta kepada Allah, jadikan hatinya takut kepada Allah. Kalau kita mulai dari situ, insya Allah Pak, ketika cinta sudah bersemi di hati dia, ketika takut itu sudah muncul di hati dia, disitulah dia akan mau sholat dan sujud kepada Allah. Dia akan mau sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keimanannya kurang, tauhidnya kurang, susah. Ada teman saya Pak, ngajakin temannya nggak sholat. Sholat yuk. Kamu kenapa sih nggak mau sholat? Apa jawabnya Pak? La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Jawabannya pakai ayat, tapi dipahami seenaknya kan gitu kan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Loh, masa begitu? Kata teman saya. Bukankah Allah mengancam orang yang tidak sholat dengan api neraka? Apa kamu nggak takut neraka? Apa katanya dia Pak? Di neraka kan banyak cewek cantik. Astagfirullah. Benar Pak, itu ada loh Pak, seperti itu. KTP-nya Islam loh Pak. Ada lagi Pak, saya punya teman, dia kontraktor, dia punya anak-anak buah. Rupanya anak buahnya ada yang nggak sholat. Diancam sama teman saya, kamu sholat atau saya pecatkan. Apa kata dia? Mendingan dipecat Pak daripada sholat. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa terjadi seperti itu Pak? Tauhidnya belum ada. Rasa takut kepada Allah belum ada. Rasa cinta kepada Allah belum ada. Makanya karena itu semua tidak ada, akhirnya amal pun tidak ada. Nah inilah Bapak sekalian, kenapa sih Pak banyak pejabat suka korupsi Pak? Kenapa banyak pejabat suka korupsi Pak? Jawabnya satu Pak, karena keimanan dia kepada Allah dan bahwasanya Allah Maha tahu perbuatan mereka lemah sekali. Mungkin KTP-nya Islam. Kalau ditanya kamu tahu tidak bahwa Allah tahu perbuatan kamu itu? Ya tahu, saya yakin. Tapi keyakinannya lemah. Ya, kok kamu berani ya berbuat korupsi begitu? Makan harta orang dengan tanpa hak. Bahkan terkadang sampai triliunan, miliaran. La haula wala quwata illa billah. Karena apa Pak? Rasa takut kepada Allahnya nggak ada. Sebab kalau dia takut kepada Allah, walaupun sendirian dia nggak berani. Kan korupsi biasanya kan sembunyi-sembunyi kan Pak, nggak ada yang tahu. Iya. Akhwat Islam azan ya Allah ya. Makanya inilah alasan yang pertama Pak. Kenapa tauhid dulu? Karena tauhid landasan amal Pak. Seseorang tidak akan beramal kalau tidak ada tauhid di hatinya. Kalau cintanya dia kepada Allah belum ada, tidak akan beramal. Kalau rasa takut kepada Allah belum muncul, dia tidak akan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini alasan yang pertama. Kenapa Pak? Tauhid dulu. Alasan yang kedua. Kenapa tauhid dulu Pak? Karena tauhid itu syarat diterimanya amal. Ya.
Kalau ada orang beramal tapi tidak mentauhidkan Allah, tetap saja nggak diterima sama Allah. Diterima Pak? Nggak diterima. Ada orang sholat tapi ternyata ria. Kira-kira amalnya diterima nggak Pak? Nggak. Iya. Ada orang berinfak ternyata ingin disebut dermawan. Diterima amalnya? Tidak. Ada orang berjihad tapi ingin disebut pemberani. Diterima amalnya Pak? Tidak. Ada orang baca Quran, indah suaranya Pak, tapi karena ingin disebut qori. Diterima amalnya Pak? Tidak. Bahkan kata Rasulullah SAW, awwalu thalathatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Yang pertama orang alim dan qari. Yang kedua orang yang berjihad dan mati syahid. Yang ketiga orang yang berinfak dan dermawan. Adapun yang pertama si alim dan qari dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Hai hambaku, apa yang kamu amalkan di dunia? Orang ini berkata, ya Allah, dahulu di dunia saya menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Saya pun membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Allah berfirman, dusta. Kamu dulu menuntut ilmu karena ingin disebut ulama, dan kamu membaca Quran karena ingin disebut qari, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu diambil kakinya, diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah. Apa amalmu di dunia? Kata orang itu, ya Allah, aku berjihad dan berperang sampai aku mati syahid karena Engkau. Allah berfirman, dusta. Kamu dahulu berperang karena ingin disebut pemberani. Akhirnya orang itu pun dilemparkan ke dalam api neraka. Dipanggil yang ketiga, orang yang donatur dermawan. Allah berfirman, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, tidak ada satupun jalan yang kau suka untuk diinfakkan padanya kecuali aku sudah berinfak di situ ya Allah. Karena Engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dulu berinfak karena ingin disebut dermawan. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadisnya sahih dari Muslim Pak, dalam sahihnya. Bayangkan Pak, ternyata kehilangan ikhlas, kehilangan tauhid itu menyebabkan amal kita apa? Ditolak oleh Allah. Makanya Allah mengatakan apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalanmu. Percuma, nggak ada manfaatnya amalanmu kalau kamu ternyata mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, ternyata Pak, tauhid itu syarat diterimanya apa? Amal. Ini alasan kedua Pak. Tauhid itu syarat diterimanya amal. Alasan yang ketiga, kenapa harus tauhid dulu? Kenapa harus tauhid dulu? Yang ketiga Pak, karena itu syarat datangnya pertolongan Allah kepada kita. Ya. Itu syarat datangnya pertolongan Allah kepada kita, itu tauhid Pak. Coba Bapak buka surat An-Nur ayat 55. Ya, yang punya mushaf surat An-Nur ayat 55. Apa kata Allah dalam surat An-Nur ayat 55 Pak? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Coba perhatikan ayat itu. Allah mengatakan apa? Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi ini, sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka.
Dan Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhai untuk mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Keadaan ya Allah mengatakan apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu semua Allah akan berikan di saat mereka beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Nah, Pak, jadi Pak, kalau kaum muslimin tidak merealisasikan tauhid, bagaimana Allah akan tolong kita? Gak mungkin. Makanya di sini dalam surat An-Nur ayat 55 tadi, Pak, Allah sudah berjanji sebetulnya untuk memberikan kekhilafan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi tolong dipenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ini Bapak sekalian, ternyata subhanallah Bapak sekalian ya. Sekarang kita ingin Allah tolong umat Islam di negeri kita, Pak. Tapi di negeri kita yang namanya kesyirikan ajib, Pak. Mistik-mistik, dukun-dukun. Aduh. Bahkan di Indonesia ini Pak yang namanya dukun jadi penasihat spiritual. Bahkan dukun itu Pak diberikan kata-kata yang mentereng. Apa coba? Hah? Orang pinter. Kok dukun pinter? Pinter apa coba Pak? Matematik aja nggak bisa. Ya. Sebut apa lagi coba Pak? Paranormal. Padahal nggak normal. Ya. Kok ajib. Akhirnya apa? Itu di kampung-kampung terkadang kita lihat yang namanya mistik-mistik itu Pak mengerikan Pak. Yang namanya perdukunan, sihir pasti identik dengan syirik. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Belum lagi Pak ada yang menyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul di lautan selatan sana itu Pak. Di Gunung Kidul nyembelih kerbau juga buat Gunung Kidul. Biar apa katanya? Biar nggak meletus. Pernah Pak di daerah Cilacap Pak, setelah mereka bikin sesajian tumpeng buat Nyi Roro Kidul, besoknya tsunami Pak, kecil. Apa kata mereka? Mungkin sesajennya kurang banyak ini. La ilaha illallah. Bukannya ingat kepada Allah, ini malah bilangnya sesajennya kurang banyak katanya. La haula wala quwata illa billah. Kesyirikan ajib Pak. Di negeri kita ini kesyirikan. Para petaninya masih keyakinan Dewi Sri dan yang lainnya. Ya, di masyarakat masih suka gantung-gantungin di pohon tuh Pak. Apa tuh Pak? Sesajen Pak. Kadang kain putih tuh Pak, kain putih. Ya. Itu kan syirik, jelas syirik itu. Dan syiriknya bukan syirik kecil lagi tuh Pak. Syirik besar gitu Pak. Belum lagi syirik kecil. Wah, banyak sekali syirik kecil. Adanya keyakinan hari-hari apa? Sial. Ya. Katanya kalau hari Rebo itu hari sial, nggak boleh aktivitas. Ada lagi yang kampung tetangganya bukan hari Rebo Pak, hari Selasa. Katanya Selasa sial. Kampung sebelahnya lagi hari Sabtu. Kampung sebelahnya lagi beda-beda. La ilaha illallah. Padahal kan Pak, yang bisa memberikan kesialan itu siapa? Allah. Rasulullah saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat dan kesialan. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Buka itu. Surat Al-A'raf ayat 188. Allah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharran illa ma sya'allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Ikhwatal Islam azani Allah. Ternyata Rasulullah aja disuruh mengatakan begitu.
Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Di kota-kota besar Pak, keyakinan-keyakinan seperti masih banyak Pak. Bapak kalau naik hotel, ya nggak ada tingkatan 4-nya Pak. 3A, 4. Kenapa? Katanya 4 angka sial. Itu biasanya yang bikinnya orang Cina Pak. Tapi kalau nggak ada tingkat 13, 12, 12A, 14, itu biasanya yang bikinnya ya. Nah, seperti itu keyakinan. Angka kan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan dan manfaat dan mudarat hanyalah apa? Allah. Kita umat Islam Pak punya keyakinan angka tidak memberikan manfaat dan mudarat. Hari tidak memberikan manfaat dan mudarat. Semua hari Allah ciptakan. Hari-hari kita disuruh untuk beraktivitas. Ya. Adapun menggantungkan, aduh gara-gara saya beraktivitas hari Jumat nih, saya jadi sial. Ini termasuk syirik. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk. Tiara itu apa? Syirik. Makanya ya akal Islam azani Allah ya. Nah ini Bapak sekalian. Ya. Ini sebab yang keberapa Pak? Yang ketiga. Apa itu Pak? Apa? Betul. Bahwasannya karena tauhid itu syarat datangnya apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang yang keempat. Kenapa harus tauhid terlebih dahulu? Kenapa harus dari tauhid dulu? Karena tauhid itu sebab datangnya keberkahan. Keberkahan yang ada di langit dan bumi itu sebab utamanya tauhid. Dalilnya surat Al-A'raf, Pak. Ya, ayatnya saya lupa. Allah mengatakan begini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami pun berikan sanksi atas perbuatan mereka itu. Coba Pak. Ayat ini tegas mengatakan, kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah bukakan pintu-pintu apa? Keberkahan, berkah, berkah. Jangan jauh-jauh lah Pak, jangan jauh-jauh Pak. Kemarin kita kedatangan Raja Salman. Bawa duit berapa Pak? Katanya sampai 343 triliun. Memberikan pinjaman 343 triliun. Padahal tahu Pak, Saudi itu kan padang pasir top. Ini nggak Pak? Ada apa di sono? Cuma padang pasir. Tapi kok kaya-kaya ya? Kaya raya. Ya. Saudi kemarin tuh ngejual 5% dari perusahaan dia, Aramco. Itu harganya ratusan triliun. Bahkan ribuan triliun. 5%-nya aja bisa mengalahkan mungkin Pertamina, apa nggak ada apa-apanya. Bisa jadi itu. Kok padahal kan di Saudi nggak kayak Indonesia. Indonesia ini apa sih yang nggak ada? Ada semua Pak. Kesuburan Indonesia Masya Allah. Minyak bumi ada semua. Tapi kok kenapa di Indonesia kok banyak yang kayak tikus mati di lumbung padi? Jawabannya cuma satu Pak.
di Saudi itu menegakkan tauhidullah jalla wa ala. Di sana itu ya, orang-orang mentauhidkan Allah semua. Mereka menjauhkan kesyirikan. Mereka tidak mempersekutukan Allah. Bahkan orang yang paling rusak pun yang suka berbuat maksiatnya di Saudi itu, tapi untuk berbuat syirik tidak mau. Karena mereka tahu itu syirik. Iya. Maka dari itulah Pak, karena tauhid itulah kemudian Allah berkahi mereka. Datang keberkahan dari langit dan bumi. Iya. Maka dari itulah Bapak sekalian, kalau negeri kita penduduknya semua mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, saya jamin, bahkan saya yakin ini Indonesia bakalan jadi negara terkaya di dunia. Bahkan menjadi negara yang terhebat di dunia, superpower, Pak. Karena apa yang nggak ada di negeri kita, Pak? Ini negara kaya ini sebetulnya, Indonesia ini. Tapi masalahnya itulah kesyirikan merajalela, kemaksiatan merajalela. Ini yang mencabut keberkahan, diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita ingin negeri kita diberkahi oleh Allah, dibukakan pintu-pintu keberkahannya oleh Allah, realisasikan firman Allah tadi. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang, kata Allah, mereka malah mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun berikan balasan terhadap perbuatan mereka itu. Emang yang punya bumi siapa? Hah? Allah. Yang punya bumi Allah. Maka Allah berkahi siapa yang Allah kehendaki, ya kan? Siapa yang mentauhidkan Allah, Allah berikan keberkahan. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah, Allah cabut keberkahan. Yaf'alu ma yasha, fa'alu lima yurid. Allah malah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Karena Allah tidak ada yang mampu untuk menolak kehendaknya siapapun juga, ya akhwat Islam azan ya Allah ya. Makanya Bapak sekalian, kalau kita ingin hidup kita diberkahi oleh Allah, Pak, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Dengan tauhid itu Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Ini sebab yang keberapa, Pak? 4. Kenapa sih harus tauhid dulu? Sebab yang kelima, kenapa sih harus tauhid dulu? Karena akal Islam azani Allah wa iyyakum. Tanpa tauhid seseorang tidak akan bisa masuk surga, Pak. Bapak pengen masuk surga? Pengen. Siapa yang nggak pengen sih? Tapi surga itu ternyata kuncinya tauhid, Pak. Asal kita wafat di atas la ilaha illallah dan kita tidak mempersekutukan Allah, jamin masuk surga. Jamin masuk surga. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk api neraka yang paling ringan azabnya. Bapak tahu tidak? Penduduk neraka yang paling ringan azabnya itu seperti apa, Pak? Hah? Kata Rasulullah, penduduk api neraka yang paling ringan adabnya itu dikasih sendal dari api neraka, otaknya mendidih. Apa kata Allah kepada penduduk api neraka yang paling ringan itu? Ay abdi, ara'aita law kanat lakad dunya wa ma fiha, akunta muftadiyan biha. Bagaimana kalau kamu memiliki kekayaan dunia dan seisinya, apakah kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Kata si hamba, iya ya Allah, aku akan tebus diriku dari api neraka. Allah berfirman, kamu dusta. Dahulu di dunia aku minta yang lebih ringan dari itu. Allah tusyrik bi syai'a, yaitu jangan sekutukan aku. Permintaanku satu, jangan sekutukan aku. Fa abaita ila syirik, tapi ternyata kamu tetap saja mempersekutukan aku. Masya Allah. Allah cuma minta kita jangan sekutukan Allah. Jangan menyeru selain Allah. Jangan sujud kepada selain Allah. Jangan tawakal kecuali hanya kepada
Allah cuma minta itu, Pak. Tapi kok kita malah kemudian tawakalnya kepada jimat. Tapi kok kita malah tawakalnya kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kita akan masuk surga kalau ternyata kita masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang wafat di atas kesyirikan, Pak, haram masuk surga, haram. Allah sendiri mengatakan begitu dalam surat Al-Maidah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah, kata Allah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk surga. Haram masuk surga. Karena surga milik siapa? Milik nenek moyang? Enggak. Surga milik Allah. Dan Allah sudah berjanji bahwa orang yang mati di atas syirik kekal di neraka, gak mungkin masuk surga. Allah berfirman juga, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Gak pernah Allah ampuni. Kalau ia wafat di atas kesyirikan, selamanya di neraka, sudah, Pak. Gak mungkin masuk surga. Ini sebab yang kelima, Pak. Kenapa sih kita harus tauhid dulu? Karena ternyata syarat masuk surga itu apa? Tauhid. Sebab yang keenam, Pak. Kenapa sih tauhid dulu sih, Pak? Karena tauhid itu ternyata sebab mendapatkan ampunan dari Allah. Tanpa tauhid, mana mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru dengan tauhid kita dimaafkan oleh Allah, diampuni, bahkan dihapus dosa-dosa kita. Sukan dalam hadis, Pak, riwayat Tirmidzi, Allah taala berfirman, apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau apabila datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu kepadaku meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi juga. Allahu Akbar. Lihat, Pak, dalam hadis ini bahwa orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, Pak, maka Allah akan datang membawa ampunan sepenuh bumi. Bayangkan. Maka dari itu, Bapak sekalian, mungkinkah seseorang diampuni oleh Allah sementara ia masih mempersekutukan Allah, masih ia berbuat syirik? Tidak mungkin. Karena sudah saya sebutkan tadi ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 148. Allah mengatakan, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Dari kesyirikan. Masya Allah. Bapak, kalau Bapak dosanya banyak banget, sabrek-abrek, asal bukan syirik, masih ada kesempatan dapat ampunan, Bapak. Tapi kalau Bapak banyak amalannya, tapi Bapak musyrik, berbuat syirik, jangan harap Allah ampuni dosa Bapak. Allah bahkan batalkan amalan-amalan Bapak, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, ini sebab yang keenam. Bahwasanya kenapa sih kita harus tauhid dulu? Kenapa? Jawabnya karena itu syarat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan diampuni kalau kita masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Kemudian yang ketujuh, kenapa sih harus tauhid dulu, Pak? Kenapa harus tauhid dulu? Karena tauhid
Itu yang memberikan kekuatan hati, Pak. Kekuatan hati itu ada pada tauhidullah jalla wa ala. Seseorang kuat sabarnya karena tauhidnya kuat. Seseorang kuat dia hidup tegar dia dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Begitu beratnya ujian yang menimpa dia, tapi dia Masya Allah tegar, tetap tersenyum, tetap dia sabar, karena dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu Pak, membuat orang itu tegar sekali, kuat, tak mudah patah, tak mudah putus asa, tak mudah lelah. Ya. Karena apa? Tauhidnya kuat sekali Pak. Diberikan kesenangan malah bersyukur, diberikan kesusahan bersabar. Kenapa? Wahid. Makanya Bapak sekalian, orang yang mentauhidkan Allah itu jiwanya kuat sekali Pak, kuat sekali. Tawakalnya kepada Allah kuat sekali. Orang yang nggak mentauhidkan Allah banyak ketakutannya Pak, banyak ketakutannya. Mau naik pesawat takut ngapain? Takut jatuh. Mau naik mobil takut tabrakan. Mau naik kapal takut karam tenggelam. Jadi akhirnya mau ini takut. Aduh. Tapi orang tauhidnya kuat, tawakal pada Allah, ajal sudah ditentukan. Bismillah, saya naik pesawat. Kalau qadarullah pesawatnya jatuh, kalau belum ajal nggak bakalan mati. Kuat dia, yakin benar sama Allah Subhanahu wa taala. Kuat hatinya sehingga ketakutannya itu hilang. Berubah menjadi apa? Rasa tenang dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, orang yang mentauhidkan Allah itu Pak, nggak mudah ditakut-takuti. Sebuah contoh Pak, ketika Rasulullah SAW di perang Uhud kalah kaum muslimin, 70 mati syahid dari kalangan kaum muslimin. Di saat mereka kalah, kemudian mereka pulang ke kota Madinah dalam keadaan luka-luka, bahkan Rasulullah pun luka. Gigi seri beliau patah, pipi beliau tertusuk. Ya, kan kalau orang-orang di zaman dulu pakai apa? Baju kepala kayak helm gitu kan. Nah, ininya nusuk ke pipi Rasulullah SAW. Kepala beliau bocor. Pulang ke kota Madinah, para sahabat dalam keadaan berdarah-darah. Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba datang seseorang menakut-nakuti. Apa kata dia? Ketahuilah, sesungguhnya pasukan kaum musyrikin sekarang mereka sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang kalian dan menghabisi kalian di kota Madinah. Mendengar itu Pak, para sahabat bukan ketakutan Pak, malah berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami apa? Allah, dan Allah sebaik-baiknya wakil. Maka Allah turunkan firman-Nya memuji para sahabat itu. Maka Allah mengatakan apa? Ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Ya, yaitu orang-orang yang ketika dikatakan oleh seseorang kepada mereka, sesungguhnya manusia itu orang-orang musyrikin Quraisy sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang kalian ke kota Madinah. Mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan kami sebaik-baiknya apa? Wakil. Ternyata itu tidak memalingkan mereka dari melaksanakan perintah Allah. Tetap mereka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ajib Pak. Hatinya itu betul-betul kuat sekali, Masya Allah. Itu karena apa Pak? Tauhid. Tauhidullah jalla wa ala. Bahkan Pak, subhanallah Pak, orang yang tauhidnya semakin kuat, keikhlasannya semakin kuat, kejujurannya semakin kuat.
Ada seorang masuk Islam. Kemudian karena memang hidupnya susah, fakir, suatu ketika dalam peperangan Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, Pak. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sebagian sahabat, ini sebagian ghanimahnya tolong kasihkan ke si fulan yang baru masuk Islam itu. Dibawalah ghanimah itu kepada si fulan. Ini dari Rasulullah. Kata si fulan apa? Apa ini? Enggak tahu, pokoknya Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan ini untuk kamu. Rupanya Pak dibawa lagi sama dia ke Rasulullah. Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, bagian untukmu, terima saja. Apa kata dia? Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini. Terus kamu masuk Islam maunya apa? Kata dia, Rasulullah, aku masuk Islam agar ada panah yang menantap di sini, lalu saya mati syahid. Kata Rasulullah, intas dokillah yasduka. Kalau memang kamu jujur sama Allah, pasti Allah jujur sama kamu. Tak lama kemudian Rasulullah mengumumkan perang. Maka orang ini pun kemudian segera ikut andil dalam perang. Setelah selesai perang, Rasulullah bertanya, kemana si fulan? Ternyata dia meninggal dalam keadaan panah menancap di sini. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah fa sadaqa. Dia memang jujur sama Allah, maka Allah pun jujur kepada dia. Masya Allah, tauhid, Pak. Ya, memberikan kejujuran dan keikhlasan yang luar biasa. Tauhid itu Masya Allah, Pak. Ya, hidup orang yang mentauhidkan Allah itu mengagumkan sekali, Pak. Ya, dia tidak mudah putus asa. Dia pun juga tidak mudah tertipu dengan dunia. Dikasih kesenangan oleh Allah, bukan dia tertipu. Justru semakin apa? Takut, dia mikir, ini harta nanti apa jawaban saya di hadapan Allah. Setiap harta yang saya punya ini bakalan ditanya sama Allah. Saya takut ini. Akhirnya diinfakkan di jalan Allah. Ini akibat tauhid, Pak. Pernah suatu ketika, Pak, di zaman Umar bin Khattab, datang penduduk kota Homs. Bapak tahu Homs? Homs itu sekarang di Suriah, Pak, ya. Sekarang sudah diratakan, ya, dibombardir terus. Datang penduduk Homs ke kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalian dari Homs? Betul. Uktub li asma'a fuqara'ikum. Coba tolong tuliskan nama-nama fakir miskin kalian di kota kalian, untuk aku berikan bantuan. Ditulis, Pak. Yang pertama ditulis siapa, Pak? Sa'id bin Amir. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir ini? Amiruna, gubernur kami. Kata Umar, amirukum fakir, gubernur kalian fakir. Iya. Mana ada, Pak, zaman sekarang gubernur fakir. Iya. Umar menangis mendengar itu. Maka Umar langsung mempersiapkan 100.000 dinar bantuan buat gubernur kota Homs. Tolong ini sampaikan ke dia. Disampaikan, Pak. Ketika sampai ke rumahnya dibuka, Mas, apa yang terjadi? Kata Said, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum gimana, Pak? Mas ini sahabat ini ketika pas dibuka, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata istrinya? Ada musibah apa, hai suamiku? Kata Said apa? Lebih berat daripada musibah, ada dunia yang mau merusak hatiku. Masya Allah. Ada dunia yang mau merusak hatiku dan mau merusak akhiratku. Kata istrinya, kalau begitu selamatkan dirimu darinya. Kalau begitu bantu aku, hai istriku. Tolong nih emas, bagikan untuk rakyat kita semuanya. Dibagikan malam itu habis. Ada nggak gubernur kayak gitu di zaman sekarang, Pak? Mana ada.
Kok bisa jadi ya gubernur kayak gituan? Tauhid. Kenapa? Tauhid. Tauhidnya ajib. Kuat sekali, Masya Allah, tidak tertipu dengan harta. Kalau kita tauhidnya lemah banget, Pak. Dikasih harta dikit, somse. Iya. Baru dikasih harta, Masya Allah, punya duit 10 M aja udah petantang petenteng. Punya duit ratusan M aja, Masya Allah, kayak orang kayak gimana, Pak? La haula wala quwata illa billah. Tapi orang yang mentauhidkan Allah tidak tertipu. Bahkan dia sadar itu semua amanah dari Allah untuk saya gunakan tentunya dalam keridhaan Allah. Gak tertipu dia, Masya Allah. Kenapa? Tauhid. Ya, mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya penting sekali, Pak, tauhid dalam hidup kita ini, Pak. Dan tidak mungkin, Pak, kita mentauhidkan Allah kecuali dengan mengenal Allah. Kenali terus Allah. Ya, siapa Allah? Kuatkan rasa takut kita kepada Allah, Pak. Kuatkan rasa cinta kita kepada Allah, Pak. Tidak ada cinta yang sejati kecuali cinta kepada Allah. Kalau bapak mencintai istri, suatu ketika istri ima meninggalkan kita atau mengkhianati kita, iya nggak, Pak? Iya nggak? Kalau kita mencintai harta itu suatu ketika kita akan meninggalkan kita atau harta itu diambil orang, betul tidak? Kalau kita mencintai anak, suatu ketika pasti kita akan berpisah dengan mereka. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, "Ahbib man syi'ta ya Muhammad." Silahkan kamu cintai yang kamu sukai, hai Muhammad, fa innaka mufariqu. Karena suatu ketika kamu akan berpisah dengan mereka. Cinta siapapun selain Allah, Pak, tidak akan lama. Tapi cinta Allah itu yang paling hakiki, Pak. Dan tidak ada yang lebih indah dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum cinta kepada wanita, kelihatannya mah indah, tapi sebetulnya antum ditawan sama wanita itu. Ya, ketika jauh tersiksa dengan rasa rindu. Ketika dekat tersiksa dengan perasaan takut kehilangan dan lain-lain. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang mencintai selain Allah, dia akan disiksa dengan cintanya itu. Tapi orang yang mencintai Allah, cintanya itu akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Maka sudahkah kita berusaha mentauhidkan Allah dengan cara mencintai Allah? Kalau bapak cinta kepada wanita, pasti bapak asyik dong dua-duaan sama dia. Kalau kita cinta sama Allah, kita asyik dua-duaan dengan Allah, Pak, dengan bermunajat. Kita merasa asyik nggak selama ini berdua-duaan dengan Allah, membaca firman-firman-Nya, berzikir, mengingat namanya? Sudahkah kita merasa asyik ketika kita sholat bermunajat kepadanya? Kalau kita belum merasakan asyik, berarti belum cinta kepada Allah atau kurang cintanya. Tapi kalau kita merasa asyik, Masya Allah, malam-malam bapak bermunajat, bapak lebih memilih bermunajat kepada Allah daripada selimut, daripada kasur yang empuk. Ketika lagi tidur jam 3, bapak bangun, Masya Allah, bapak langsung ingin bermunajat, ditinggalkan kasurnya yang empuk, ditinggalkan selimutnya yang empuk, ditinggalkan istrinya yang cantik. Lalu ia pergi berwudu, lalu ia pun berdiri bermunajat. Dia merasa asyik berduaan dengan Allah. Itu cinta. Itu cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azami Allah wa iyyakum. Maka pelajarilah tauhid. Pelajari bukan sebatas untuk tahu, tapi pelajari untuk betul-betul meresap di dada kita, menimbulkan ketenangan jiwa dan batin kita, mengokohkan, tawakalkan kesabaran kita. Pelajari tauhid itu, Pak. Bukan hanya sebatas ingin tahu ini syirik, ini tauhid, bukan cuma itu.
tapi menguatkan amal ibadah kita. Dan semakin kita lari dari api neraka, semakin kita lari dari kesyirikan, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak sekalian, sebab utama kenapa sih harus tauhid terlebih dahulu. Makanya dakwah para nabi selalu dimulai dengan tauhid, 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 tauhid. Maka kita pun sekarang, Pak, perbanyaklah pembahasan tentang tauhid, mengenal Allah, siapa Allah, ya, agar supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.